Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Andrianti, NPM 180420124, kelas pemasaran C, akan membacakan dan mempresentasikan hasil esai yang saya buat dengan judul Digitalisasi Membangkitkan Bisnis Retail Alfamart dengan Menyasar Segmen Milenial. 7-Eleven yang sudah tutup sejak tanggal 30 Juni 2017, perusahaan asal Amerika Serikat ini telah menutup 166 gerai. Dan sementara untuk Matahari Department Store, hingga akhir tahun 2017, Matahari sudah menutup 3 gerainya di Jakarta, yakni Pasaraya Manggarai dan Blok M, serta di Mall Taman Anggrek. Di luar Jawa, Matahari telah menutup gerainya di Medan, Sumatera Utara, dan juga Lombok. Sebelumnya ada Ramayana yang menutup 16 gerai yang ada di Indonesia. Tidak ketinggalan Lotus kemudian menyusul menutup 3 gerainya yang ada di Indonesia. Dan terakhir Debenham juga menutup gerainya pada bulan Desember tahun 2017. Kelima retail asal luar negeri tersebut telah menutup retailnya serempak di Februari 18, yaitu ada Gap, Banana Republic, New Look, Dorothy Perkins, dan Clark. Membuat para peritel ini akhirnya tutup lapak. Ada beragam pendapat, diantaranya dari Wakil Ketua Umum Aprindo, Tutum Rahanta, dan juga Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Tutum menyatakan yang menyebabkan retail tutup yakni kurangnya kreativitas dan juga inovasi, serta daya beli masyarakat yang melemah. Selain itu ditambah dengan naiknya harga makanan dan minuman, dan juga faktor gejolak ekonomi global. Sementara Darmin Nasution, Menko Bidang Perekonomian, beliau menyatakan bahwa para peritel ini tutup lantaran kalah bersaing dengan e-commerce. Dari waktu ke waktu toko mereka semakin sepi, jadi pendapatan semakin tidak signifikan. Itu kalau versi Matahari Department Store. Ada juga versi dari Corporate Affairs GM Hero Supermarket, Tony Mampuk, yang mengatakan intinya sama saja, kalah saing, terutama dengan toko daring alias online. Saya mengutip Corporate Affairs GM Hero ini. Pemirsa, penjualan menurun signifikan terutama sektor makanan sehingga beban operasional yang tinggi tidak. Pertama adalah pentingnya transformasi bisnis. Di revolusi industri 4.0 ini, segala hal menjadi digitalisasi. Hal tersebut mengakibatkan bisnis harus bertransformasi dengan menyesuaikan model bisnis yang paling tepat di era digitalisasi ini. Banyak bisnis yang beralih dari konvensional ke online. Hal ini akan mengakibatkan perubahan pada dominasi pasar. Perubahan dominasi pasar ini sekaligus diimbangi dengan perubahan tren belanja masyarakat, di mana perubahan pola konsumsi dan belanja masyarakat banyak bergeser dari offline ke online. Hal ini akan berlangsung secara berkelanjutan di masa depan, di mana bisnis konvensional dapat mendominasi pasar akan digantikan dengan digitalisasi teknologi di bidang bisnis. Jadi, awal mula perdagangan didominasi oleh pasar konvensional, akan tetapi sekarang akan bergeser bisnis di era digitalisasi. Yang ketiga adalah menyesuaikan tuntutan zaman, di mana bisnis retail tidak bisa terus-menerus bertahan pada model bisnis tradisional, di mana kebanyakan selama ini bisnis retail dipandang semakin banyak cabang yang dibuka oleh bisnis retail, itu menandakan dan itu menjadi indikator bahwa keberhasilan sebuah bisnis retail. Akan tetapi, di era digitalisasi seperti ini, pentingnya untuk investasi teknologi untuk mengimbangi tuntutan zaman dan perkembangan tren sangat mutlak dibutuhkan oleh bisnis retail. Terlebih lagi seperti Alfamart yang memiliki gerai yang begitu banyak tersebar di Indonesia. Hal ini kita pelajari dari bisnis-bisnis retail di luar negeri, di Amerika Serikat yang sudah banyak berjatuhan karena ketidakmampuan untuk menyesuaikan dan beradaptasi dengan digitalisasi yang terjadi saat ini. Poin kedua adalah peralihan dari offline ke online.
Menurut berita yang dirilis oleh Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau yang disingkat dengan APRindo, transformasi atau pengalihan ke sistem dalam jaringan atau daring oleh anggota APRindo sudah sekitar 90% atau sebanyak 40.000 toko fisik dari 600 anggota sudah bertransformasi dari konvensional ke online. Ini diambil dari data yang dirilis oleh Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia tahun 2019. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk melalui Alfamart meluncurkan suatu aplikasi bernama AlphaGift 4.0 untuk menjawab tantangan di era digitalisasi teknologi ini. Peluncuran aplikasi AlphaGift 4.0 dengan menyasar segmen milenial, teknologi savvy, dan ibu rumah tangga modern yang memiliki kebutuhan akan kecepatan dan kemudahan. Transformasi bisnis. Tantangan dan kerja keras dari industri retail saat ini adalah mempertahankan eksistensinya. Perusahaan retail yang masih terjebak dalam model bisnis tradisional akan kesulitan dalam memahami konsumennya. Bisnis retail yang hanya mengandalkan banyaknya toko fisik dan lamban dalam bertransformasi akan mengalami kemunduran dan kehilangan konsumen apabila mereka tidak segera melakukan investasi teknologi dalam bisnisnya. Dengan pergeseran pola belanja dan tren di era digitalisasi bisnis, memaksa bisnis retail seperti Alfamart untuk terus beradaptasi dan berbenah. Dengan adanya digitalisasi, konsumen akan sangat dimudahkan untuk berbelanja menggunakan smartphone yang dimiliki, tanpa mengunjungi toko fisik yang akan membuat mereka mengeluarkan pengorbanan lain, misalnya tenaga, biaya untuk mencapai toko, dan sebagainya. Aplikasi AlphaGift 4.0 kali ini mengusung strategi personalization, dirancang untuk memberikan kostumisasi pelayanan menurut minat dan perilaku belanja dari karyawan. Jadi dengan aplikasi AlphaGift ini, konsumen dapat dipeta-petakan menurut minat dan kebiasaan belanjanya. Karena di era seperti ini, di era digitalisasi seperti ini, setiap individu atau setiap orang memiliki kesempatan dan informasi yang sama untuk membuka suatu bisnis. Jadi tidak ada celah lagi seperti dulu yang harus menyewa toko dan sebagainya. Tapi di era virtual seperti ini, setiap orang bisa membuat bisnisnya sendiri. Apalagi dengan bisnis retail yang seperti Alfamart yang besar, jika tidak diimbangi dengan investasi teknologi, dengan para pesaing atau marketplace atau website belanja yang lain dengan menawarkan harga yang lebih murah, tentu akan menjadi suatu masalah bagi Alfamart jika tidak mau bertransformasi dan berbenah. Oleh karena itu, Alfamart melakukan inovasi AlphaGift 4.0 ini untuk memenangkan persaingan dan mendongkrak keberhasilan perusahaan. Yang kedua adalah pemasaran cerdas. Alfamart melalui AlphaGift 4.0 berupaya untuk mendongkrak tingkat pembelian dengan mengintegrasikan strategi pemasaran serta transaksi yang mudah untuk mendorong konsumen melakukan pembelian melalui aplikasi. Seperti yang saya jelaskan tadi, terdapat penawaran-penawaran eksklusif untuk membuat konsumen melakukan pembelian melalui aplikasi dan mengintegrasikan sistem pemasaran dan transaksi menjadi satu. Maka dari itu diharapkan dengan aplikasi AlphaGift dan dengan kostumisasi yang dilakukan akan membuat konsumen merasa diperhatikan dan merasa perusahaan memperhatikan sekali tentang kebutuhan dan keinginannya. Dan setiap promosi atau diskon yang diberikan oleh Alfamart, informasinya dapat diberikan secara massal dan menyeluruh serta lengkap jika dibandingkan dengan ketika dipromosikan di toko offline melalui pelayan. Hal ini tentu akan berimpact pada lebih banyak customer.
Melalui berbagai kemudahan dan penawaran menarik yang diberikan di aplikasi Alfagip ini diharapkan dapat meningkatkan nilai dan citra bisnis dari Alfamart. Dengan hal ini berusaha untuk menciptakan customer relationship sebagai investasi jangka panjang kepada konsumen serta menciptakan good experience ketika konsumen melakukan pembelian melalui aplikasi. Milenial adalah konsumen masa depan Alfamart, di mana semakin baik Alfamart memahami kebiasaan dan perilaku belanja dari si milenial ini, akan sangat menentukan keberhasilan dan masa depan perusahaan di masa mendatang. Pada 2016, Facebook melakukan survei online kepada anak muda di Indonesia yang berkisar umur 13 tahun sampai 24 tahun mengenai ketertarikan anak muda Indonesia terhadap teknologi. Sebanyak 73% dari 1.000 responden yang diambil memiliki ketertarikan dengan perkembangan teknologi yang berkembang saat ini, dan 55% dari 1.000 responden tersebut kebanyakan memilih hangout di dunia maya atau online dalam hal berbelanja atau melakukan kegiatan secara online. Dan para milenial ini memiliki kepercayaan yang tinggi untuk melakukan pembelian melalui aplikasi. Milenial memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap melakukan pembelian barang secara online, berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Aplikasi Alfagip 4.0 dan milenial. Aplikasi Alfagip 4.0 diluncurkan untuk menyasar segmen milenial karena milenial adalah konsumen masa depan Alfamart. Dengan tingkat presentase keterikatan dan ketertarikan segmen milenial untuk bertransaksi secara elektronik, membuat banyak pelaku bisnis mentransformasikan bisnisnya atau beralih dari konvensional ke online. Begitu juga dengan Alfamart yang mengupgrade bisnisnya ke digitalisasi online. Aplikasi Alfagip 4.0 yang mengusung strategi personalisasi tentu akan sangat menarik minat dari para milenial. Karena Alfagip 4.0 ini mengusung konsep mobile window shopping atau berbelanja melalui layar gadget secara langsung dengan menawarkan berbagai kemudahan. Kenapa sih segmen milenial yang ditarget oleh Alfamart pada peluncuran aplikasi Alfagip 4.0? Yang pertama adalah eksplorasi. Milenial merupakan generasi yang menyukai tentang hal-hal baru dan mereka memiliki sifat yang terbuka untuk mengeksplor setiap aplikasi belanja. Jadi milenial itu sangat menyukai hal-hal yang baru yang belum pernah diketahui dan belum pernah dicoba. Sekaligus mereka itu memiliki jiwa eksplor untuk mendalami sesuatu termasuk aplikasi belanja. Kedua adalah kepuasan instan. Generasi milenial memiliki karakteristik yang merasa cepat puas melalui teknologi karena berbagai kemudahan yang didapatkan melalui teknologi mengakibatkan mereka minim terhadap pengorbanan tertentu. Jadi, melalui aplikasi ini diharapkan tingkat konsumtif dari para milenial untuk melakukan pembelian akan meningkat. Tiga adalah mudah tergoda. Para milenial memiliki karakteristik yang mudah sekali tergoda terhadap promo menarik dan mereka memiliki kecenderungan untuk memiliki apa yang mereka inginkan dengan secara cepat. Menurut Indonesia Millennial Report yang diterbitkan oleh IDN Research Institute mengenai karakteristik para milenial pada tahun 2020. Melalui publikasinya, mereka mengatakan bahwa milenial itu memiliki karakteristik yang efisien. Jadi, dengan peluncuran aplikasi ini juga menghemat waktu dari para milenial atau segmen yang dibidik oleh Alfamart untuk melakukan pembelian. Jadi, mereka dapat melakukan pembelian secara efisien dan mudah, tidak buang-buang waktu dalam memilih, tapi
mereka dapat langsung menemukan hal tersebut di depan gadgetnya. Mereka tidak perlu mengelilingi toko dan menghabiskan waktu untuk mencari barang yang diinginkan, akan tetapi langsung melalui kategori-kategori barang yang sudah dipetakan melalui aplikasi. Yang kedua adalah optimis. Jadi, para milenial itu memiliki karakteristik yang optimis, di mana hal tersebut dibuktikan tentang tingkat kepercayaan mereka untuk melakukan transaksi secara online. Jadi, milenial itu berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, karena mereka itu memiliki engagement dan ketertarikan yang tinggi terhadap pembelian secara elektronik atau melalui secara online. Ketiga adalah milenial memiliki cara-cara yang unik dan kreatif untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Jadi, hal ini dibuktikan untuk mendapat barang-barang atau kebutuhan yang mereka inginkan, mereka rela sekali untuk memburu promo atau penawaran menarik yang diberikan. Hal tersebut merupakan cara-cara kreatif mereka untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Hal tersebut dipandang oleh Alfamart sebagai suatu peluang dengan memahami mereka menjadi lebih baik. Kesimpulannya adalah digitalisasi telah menyentuh berbagai aspek dalam kehidupan, termasuk dunia bisnis. Oleh karena itu, perubahan dan transformasi bisnis itu merupakan suatu keniscayaan dan tidak dapat ditolak. Begitu juga dengan bisnis Alfamart yang memiliki berbagai gerai yang banyak yang tersebar di seluruh Indonesia. Tentunya, untuk menjadi survive, investasi teknologi melalui aplikasi AlfaGip ini merupakan langkah awal dan strategi yang baik bagi persaingan yang semakin sengit ini. Pemahaman yang semakin tepat dengan memberikan pelayanan belanja yang semakin baik melalui aplikasi akan sangat menentukan keberhasilan perusahaan sehingga Alfamart dapat lebih survive di era persaingan secara online dan digitalisasi ini. Demikian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.